ustazah semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tetap semangat anak ustazah ya. Oke, pada kali ini ustazah akan melanjutkan pembelajaran kita di muatan SBDP untuk anak ustazah. Siapkan buku dan alat tulis antum ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman wa rizqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak ustazah dimudahkan dan dipahamkan untuk pembelajaran hari ini. Oke, ustazah selalu mengingatkan kepada antum selalu mematuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker jika antum keluar rumah, sering-sering cuci tangan atau memakai hand sanitizer, dan selalu jaga jarak ya. Oke, langsung saja simak video ustazah sampai selesai. Langsung saja ustazah akan menjelaskan muatan SBDP halaman 197, SBDP tema 3, subtema 3 tentang karya seni rupa daerah atau bisa kita kenal dengan membatik ya, batik sebagai karya seni rupa daerah. Langsung saja ustazah jelaskan. Batik sebagai karya seni rupa daerah merupakan suatu bentuk kesenian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah di Indonesia. Berbagai bentuk kesenian Nusantara yang ada sekarang ini merupakan budaya masyarakat yang sesuai dengan adat istiadat serta kondisi lingkungan di wilayah masing-masing ya. Batik itu apa sih? Batik yaitu kain bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam dan pengolahannya diproses dengan cara tertentu sesuai ciri khas daerah masing-masing ya. Itu yang disebut dengan batik. Oh, tadi kok menggunakan malam? Malam itu adalah sejenis lilin khusus untuk membatik ya, menggunakan malam dan pengolahannya. Hampir di setiap daerah memiliki batik dengan ciri khas sendiri-sendiri ya. Batik di sini merupakan karya seni kriya yang pengerjaannya ditekankan pada keterampilan tangan. Di sini ada ciri-ciri karya seni batik, ada ciri-ciri batik tradisional dan ciri-ciri batik modern. Ciri-ciri batik tradisional, coraknya memiliki makna simbolik, umum bermotif ular, pagoda, geometris atau barong. Warna cenderung gelap, hitam, coklat, kehitaman atau putih. Motif barik merupakan ciri khas daerah asal. Ciri-ciri batik modern, coraknya tidak memiliki makna simbolik khusus. Umumnya vermotif, tumbuhan, dan rangkaian bunga. Warna cenderung bebas biru, merah, atau ungu. Motif batik bukan merupakan ciri khas dari daerah asal. Itu adalah ciri-ciri batik modern. Selanjutnya, bahan yang digunakan untuk membuat batik ada kain. Kain itu bisa berupa kain mori, kain sutra, kain lurik, bahkan kain belakang ya. Selanjutnya adalah malam. Ini yang tadi disebut malam. Malam itu adalah lilin yang berfungsi untuk merintangi atau menghalangi warna yang masuk ke dalam motif yang diinginkan. Bahan utama malam dari sarang lebah dicampur dengan gonderukem, parafin, dan lemak nabati. Itu adalah yang dinamakan malam. Yang ketiga, bahan untuk membuat batik adalah pewarna. Bisa menggunakan pewarna alami ataupun pewarna buatan. Pewarna alami bahannya dari tumbuhan, contohnya ada kunyit, daun suji atau buah naga. Pewarna buatan bahannya dari zat kimia yang dibuat dari pabrik ya, contohnya ada naphthol, indigosol, dan rapide. Terus alat-alat untuk pembuatan batik. Yang pertama ada bandul. Bandul ini berfungsi untuk menahan mori yang baru dibatik agar tidak mudah tergeser. Itu adalah fungsi dari alat untuk pembuatan batik, yaitu alat bandul ya. Selanjutnya ada saringan malam. Saringan malam berfungsi untuk menyaring lilin malam yang banyak kotorannya ya. Selanjutnya ada dingklik. Dingklik ini merupakan tempat duduk orang yang membatik. Terus ada gawangan, berfungsi untuk menggantungkan serta membentangkan kain mori. Selanjutnya ada wajan.
Wajan ini perkakas untuk mencairkan malam ya, tempat untuk mencairkan malam. Selanjutnya ada anglo atau kompor, berfungsi sebagai pemanas untuk malam ya, untuk memanaskan malam. Selanjutnya ada tepas. Tepas ini seperti kipas ya, berfungsi untuk membesarkan api sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada taplak atau celemek, digunakan untuk penutup pangkuan kedua kaki pada waktu membatik. Selanjutnya ada kemplongan. Kemplongan ini berfungsi digunakan untuk menghaluskan kain mori sebelum diberi pola motif batik dan dibatik. Yang terakhir adalah canting. Canting ini adalah alat untuk melukis atau menggambarkan dengan coretan lilin atau malam pada kain mori ya. Di situ ada cucuknya, ada gegang terongnya, ada nyamplungannya. Itu adalah alat canting yang untuk melukis atau menggambar batik pada kain mori. Selanjutnya adalah teknik-teknik membuat batik. Teknik membuat batik ini ada teknik canting tulis. Teknik ini merupakan teknik pembuatan teknik motif batik menggunakan alat berupa canting. Canting terbuat dari tembaga ringan yang terbentuk seperti teko kecil dengan corong di ujungnya. Yang kedua ada teknik cap. Teknik cap yaitu menghias kain dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap. Biasanya terbuat dari tembaga. Proses pembuatan batik jenis ini membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 ya. Atau kita bilang dengan menggunakan stempel yang di atasnya sudah terbentuk ragam hiasan batik. Selanjutnya adalah teknik membuat batik adalah teknik cetak, yaitu menggunakan sablon. Dan teknik celup ikat. Celup ikat ini pembuat motif batik dengan cara mengikat sebagian kain dan mencelupkan ke dalam larutan pewarna. Motif ini sering disebut dengan motif dalam bentuk negatif atau klise ya. Sekarang adalah motif khas batik. Yang pertama ada geblek renteng dari Kulon Progo DIY, lihat motif batiknya. Yang kedua ada kawung Tirto Samudro dari Bantul DIY. Yang ketiga ada Tugu Muda dan Lawang Sewu dari Semarang, Jawa Tengah. Yang keempat ada Mega Mendung dari Cirebon, Jawa Barat. Dan yang kelima adalah Sekar Jakat dari DIY. Itu adalah motif khas batik. Daerah penghasil batik ada daerah Yogyakarta, Pekalongan, Surakarta, Lasem, Toraja, Kalimantan, dan Papua. Ini adalah daerah penghasil batik. Selanjutnya adalah motif-motif batik Nusantara, dari batik Aceh, batik Jakarta, batik Cirebon, batik Riau, dilihat gambar-gambarnya ya. Terus ada batik Solo, batik Jogja, batik Tegal, batik Pekalongan. Itu adalah ciri khas dari berbagai batik di Nusantara. Kalau untuk mempraktekkan membuat pola batik tradisional bisa kita praktekkan dengan menggambar batik ya. Nah, Ustazah mungkin sudah pernah bagaimana cara menggambar batik. Pasti Nah, Ustazah harus menyediakan alat-alatnya dari kertasnya, penggarisnya, pensil, penghapus, dan pewarnanya. Ustazah di sini hanya menjelaskan saja teknik pembuatan batik tradisional dengan menggambar atau dengan cara menggambar di kertas ya. Itu bagaimana cara pembuatan batik tradisional. Itu langkah-langkahnya dari 1 sampai 8 bisa antum pahami, antum baca baik-baik ya. Ustazah hanya menjelaskan membuat pola batik tradisional. Ustazah tidak menyarankan antum membuat ya. Itu saja penjelasan Ustazah. Antum pelajari lebih lanjut. Antum boleh buat catatan kecil, catatan-catatan yang penting dalam poin penjelasan yang sudah Ustazah jelaskan di buku catatan antum. Untuk itu Ustazah akhiri dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.